Bab 671. Mereka sangat memahami kekuatan pria bertubuh kekar itu. Dalam pertempuran sebelumnya, pria tersebut merupakan yang terkuat di antara mereka. Namun satu pukulan santai dari Lu Ming sudah cukup untuk menghajarnya hingga babak belur. Kekuatan tempur Lu Ming terasa sangat mengerikan. Seseorang tiba-tiba berseru dengan nada terkejut sambil menatap Lu Ming dengan rasa takut. Ia menyadari bahwa teknik tinju itu pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok itu kemungkinan besar adalah Shura. Seruan itu membuat para raja tingkat puncak lainnya terkejut. Mereka menatap Lu Ming dengan penuh keheranan. Pemuda itu masih sangat muda namun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sangat mungkin bahwa ia memang Shura yang selama ini dibicarakan. Ia hanya saja telah melepas topengnya. Bila benar demikian, mereka memahami bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk memperebutkan ramuan spiritual tersebut. Shura pernah membunuh seekor ular raksasa laut dalam seorang diri ketika menghadapi serangan binatang buas laut. Kekuatan tempurnya sudah lama dikenal sangat menakutkan. Jika ia ingin membunuh mereka, itu tidak akan memerlukan usaha yang besar. Lu Ming memandang orang-orang itu dari kejauhan dengan ekspresi tenang. Ia kemudian berjalan menuju rumput Jing dengan sikap santai. Seorang lelaki tua segera mengungkapkan bahwa mereka tidak akan bersaing. Jika Lu Ming menginginkan rumput itu, maka ia bebas mengambilnya. Lu Ming tetap tenang dan melangkah maju mendekati rumput Jing. Namun tepat ketika ia hampir mencapainya, seberkas cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas ke arahnya. Lu Ming sedikit mengerutkan alisnya lalu mundur dengan cepat untuk menghindari serangan tersebut. Seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar 30 tahun berjalan perlahan di udara dengan kedua tangan di belakang punggung. Aura yang memancar dari tubuhnya sedalam samudra. Ia adalah seorang ahli tingkat samudra spiritual. Hati Lu Ming bergerak ketika mengenali sosok itu. Pria tersebut adalah salah satu ahli yang datang membantu dalam pertempuran sebelumnya. Ia juga orang yang membawa pergi mayat ular raksasa laut dalam yang telah dibunuh oleh Lu Ming. Pria kekar itu memandang rendah semua orang dengan sikap arogan. Baginya seorang raja bela diri biasa sama sekali tidak layak memperoleh ramuan spiritual tingkat 6. Ekspresi para raja tingkat puncak langsung berubah tidak enak. Seorang lelaki tua dengan hormat memberi salam lalu menyatakan bahwa mereka tidak akan bersaing. Setelah itu ia berbalik hendak pergi. Namun pria kekar itu mengayunkan tangannya. Cahaya pedang melesat menuju lelaki tua tersebut. Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Ia buru-buru menghindar dan nyaris saja terkena serangan. Hal itu hanya mungkin karena pria kekar tersebut menahan kekuatannya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi lelaki tua itu mustahil ia bisa menghindar. Meski lelaki tua itu tampak lebih tua secara penampilan, dalam dunia bela diri kekuatanlah yang dihormati. Usia tidak memiliki arti. Terlebih lagi lawannya adalah seorang ahli tingkat samudra spiritual yang tidak diketahui usia sebenarnya. Pria kekar itu kemudian menuntut agar semua orang menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Ia menegaskan bahwa ramuan spiritual tingkat 6 bukan sesuatu yang boleh mereka miliki. Para raja tingkat puncak langsung berubah pucat. Mereka tahu bahwa semua harta mereka berada di dalam cincin penyimpanan tersebut. Jika menyerahkannya, berarti mereka kehilangan segalanya. Pria kekar itu menunjukkan niat membunuh yang semakin kuat. Jika mereka tidak menyerahkannya, maka mereka tidak akan diizinkan pergi dari tempat itu. Beberapa orang tanpa sadar memandang ke arah Lu Ming. Sejak awal hingga saat itu, ekspresi Lu Ming dan Xie Nianqing tetap tenang. Tatapan pria kekar itu akhirnya beralih kepada mereka berdua. Dalam matanya muncul kilatan api jahat. Ia menuntut agar cincin penyimpanan milik Lu Ming diserahkan terlebih dahulu. Namun Lu Ming hanya berdiri tenang. Sikapnya sama sekali tidak berubah. Ia bahkan memerintahkan pria itu untuk segera pergi. Pria kekar tersebut tertegun. Ia memandang Lu Ming dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seorang raja bela diri tingkat puncak justru menyuruh seorang ahli tingkat samudra spiritual untuk pergi. Pria kekar itu sampai bertanya kembali, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Lu Ming tetap tenang dan memberi waktu 3 tarikan napas agar pria itu segera pergi. Jika tidak, maka ia akan dipaksa untuk tinggal di tempat itu selamanya. Pria kekar tersebut tertawa keras. Baginya itu adalah hal paling konyol yang pernah ia dengar. Namun Lu Ming mulai menghitung dengan dingin. Niat membunuh pria kekar itu langsung meningkat tajam. Ia bertekad membuat pemuda itu menyesal telah dilahirkan.
Luming tetap melanjutkan hitungannya tanpa perubahan ekspresi. Wajah pria kekar itu akhirnya menjadi suram. Ia menyadari bahwa Luming tidak sedang bercanda. Pemuda itu benar-benar serius. Namun ia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang hanya berada di puncak alam raja bela diri, hingga berani menantang seorang ahli alam samudera spiritual. Para raja tingkat puncak yang menyaksikan semuanya juga tercengang. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Luming mungkin adalah Shura, tetap saja sulit dipercaya melihat seorang raja tingkat puncak mengancam seorang ahli alam samudera spiritual. Ketika hitungan terakhir hampir selesai, Xian Yan King tiba-tiba muncul di belakang pria kekar itu. Ia dan Luming berdiri saling berhadapan dari depan dan belakang, memutus jalan mundur lawan mereka. Pria kekar itu memperlihatkan ekspresi ganas. Niat membunuhnya semakin kuat karena merasa dihina oleh dua orang muda tersebut. Namun Luming tidak membuang waktu. Matanya berkilat lalu ia melayangkan sebuah pukulan. Pukulan itu hampir menembus ruang dan menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang udara. Ekspresi pria kekar itu langsung berubah. Ia menyadari bahwa serangan tersebut mampu mengancam dirinya. Sebuah pedang muncul di tangannya, namun tepat saat ia hendak mengayunkannya untuk mematahkan serangan itu, tubuhnya tiba-tiba terasa ambruk seolah-olah tertindih oleh gunung raksasa setinggi 10.000 kaki. Gerakannya mendadak melambat. Di belakangnya Xian Yan King telah mengaktifkan medan kekuatan iblis langit. Tubuh pria kekar itu terasa sangat berat. Bukan hanya gerakannya yang melambat, bahkan aliran esensi sejati di dalam tubuhnya pun ikut tertahan. Setiap ototnya terasa seperti sedang ditekan oleh gunung yang sangat besar. Pada saat yang sama, Luming melepaskan tinju bintang meledak. Dalam sekejap ratusan pukulan dilepaskan. Ratusan kilatan tinju yang mengerikan melesat menuju pria kekar itu. Aura yang dipancarkan dari serangan tersebut sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kekuatan penghancuran dari Xian Yan King juga meledak. Tubuh pria kekar itu bergetar hebat. Kekuatan tebasan yang mengandung penghancuran hampir membelah tubuhnya menjadi dua, sementara hujan pukulan dari Luming sudah tiba. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya langsung muncul di hatinya. Dengan tingkat kultivasi tahap pertengahan tingkat pertama alam samudera spiritual, hampir mustahil baginya menahan serangan gabungan Luming dan Xian Yan King. Ia dapat merasakan kematian yang semakin mendekat. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, ratusan pukulan telah menghantam tubuhnya secara bersamaan. Luming tidak berhenti. Lebih dari 100 pukulan kembali dilepaskan, disusul dengan 100 pukulan berikutnya. Seluruh area diselimuti cahaya yang sangat terang. Yang terdengar hanya suara ledakan tanpa henti. Bab 672. Para raja tingkat puncak lainnya menatap ke arah area itu dengan mata terbelalak. Cahaya yang menyilaukan perlahan memudar dalam waktu yang sangat singkat. Ketika semuanya benar-benar menghilang, tidak ada lagi sosok yang tersisa di tempat itu. Yang tersisa hanyalah gumpalan darah yang melayang di udara serta sebuah cincin penyimpanan. Ke-12 raja tingkat puncak itu serentak menarik napas dingin. Seorang ahli alam samudera spiritual tingkat pertama benar-benar telah mati. Di bawah serangan gabungan Luming dan Xian Yan King, tubuhnya bahkan tidak meninggalkan tulang sedikit pun. Seluruh tubuhnya telah hancur menjadi serpihan. Mereka sebelumnya sudah mengetahui bahwa Shura dan Yaksha sangat kuat, tetapi menyaksikan pemandangan itu secara langsung tetap membuat hati mereka bergolak. Terlalu kuat. Seorang raja tingkat puncak ternyata bisa memiliki kekuatan tempur yang menakutkan seperti ini. Ketika Luming dan Xian Yan King bertarung bersama, kekuatan mereka saling melengkapi. Hasilnya jauh melampaui sekadar gabungan dua kekuatan biasa. Luming mengulurkan tangan dan menyedot cincin penyimpanan milik pria kekar itu ke tangannya. Namun di dalam hatinya ia merasa sedikit menyesal. Serangan tadi terlalu ganas. Inti sari darah dari pria kekar itu telah lenyap sepenuhnya tanpa menyisakan sedikit pun. Hal itu membuat Luming merasa sangat disayangkan. Bagaimanapun juga, itu adalah sari darah dari seorang ahli alam samudera spiritual. Jika dapat diserap dan dimurnikan olehnya, kemungkinan besar 9 garis keturunan naganya bisa meningkat hingga tingkat ke-9 dari tingkat raja. Luming diam-diam mengingatkan dirinya sendiri agar di masa mendatang tidak menyerang dengan terlalu brutal. Setelah itu pandangannya beralih kepada belasan raja tingkat puncak yang masih berdiri tidak jauh dari sana. Ia memberi isyarat agar mereka pergi. Para raja tingkat puncak itu segera mengangguk berkali-kali dan membungkuk dengan penuh rasa terima kasih sebelum segera meninggalkan tempat itu.
Jika bukan karena Lu Ming dan Xian Yan King, mereka pasti sudah kehilangan seluruh harta mereka. Setelah semua orang pergi, Lu Ming menggali 3 batang rumput zing. Ia kemudian mengusulkan agar semua hasil yang mereka peroleh di Pulau Pelangi dibagi secara merata. Xian Yan King sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lu Ming berpura-pura terkejut mendengar jawaban itu. Ia menyentuh dagunya sambil menatap Xian Yan King dengan penuh selidik, seolah merasa aneh karena sikapnya yang tiba-tiba begitu mudah diajak berkompromi. Xian Yan King langsung memerah dan menatapnya dengan tajam. Lu Ming justru tertawa kecil dan menganggap bahwa karena mereka sudah seperti satu keluarga, maka tidak perlu terlalu mempersoalkan pembagian. Xian Yan King segera membantah dengan kesal. Dalam sekejap ia menyedot cincin penyimpanan dari tangan Lu Ming menggunakan kekuatan esensi sejatinya. Lu Ming langsung merasa sedih seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, itu adalah cincin penyimpanan milik seorang ahli alam samudera spiritual. Namun semuanya sudah terlambat. Lu Ming segera menyimpan 3 rumput zing dengan cepat agar tidak ikut jatuh ke tangan Xian Yan King. Tidak jauh dari mereka, Dandan tiba-tiba berteriak keras, seolah merasa diabaikan. Ia mengingatkan bahwa dirinya juga ada di sana dan tidak boleh dilupakan. Lu Ming hanya meliriknya dengan kesal dan menyuruhnya menyingkir. Dandan langsung memperlihatkan giginya dan mengancam akan menggigit jika ramuan spiritual tidak diberikan kepadanya. Setelah itu mereka bertiga meninggalkan lembah dan melanjutkan perjalanan lebih dalam menuju Pulau Pelangi. Di sepanjang jalan mereka mulai bertemu dengan semakin banyak seniman bela diri. Ramuan spiritual yang muncul juga semakin banyak. Ternyata Tuan Dao 7 Warna dahulu menjadikan Pulau 7 Warna sebagai kebun ramuan spiritual. Ia menanam berbagai ramuan di seluruh pulau. Tuan Dao 7 Warna telah meninggal sekitar 800 tahun yang lalu. Pulau 7 Warna juga telah menghilang selama 800 tahun. Selama waktu yang begitu lama, ramuan spiritual di tempat ini tentu tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak. Di hampir setiap gunung dapat ditemukan ramuan spiritual. Sebagian besar adalah ramuan tingkat 4 dan tingkat 5. Bahkan ramuan tingkat 6 pun tidak jarang terlihat. Ramuan spiritual tingkat 6 sangat berguna bahkan bagi para ahli alam samudera spiritual. Nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, berbagai pertempuran sengit sering terjadi demi memperebutkannya. Namun dengan kekuatan Lu Ming dan Xian Yan King, hampir tidak ada yang mampu menandingi mereka. Beberapa orang bahkan mencoba merampok mereka di sepanjang perjalanan. Namun pada akhirnya, intisari darah para perampok itu justru menjadi santapan bagi garis keturunan 9 naga milik Lu Ming. Dalam waktu 1 hari, hasil yang mereka peroleh sangat melimpah. Masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan lebih dari 300 ramuan spiritual tingkat 5, serta lebih dari selusin ramuan spiritual tingkat 6. Bahkan Dandan juga memperoleh banyak ramuan yang kemudian dimasukkannya langsung ke dalam mulut. Tiba-tiba beberapa raja tingkat puncak terbang keluar dari sebuah gunung dengan ekspresi ketakutan. Tak lama kemudian puncak gunung itu bersinar. Aliran energi pedang meledak keluar dan langsung menebas beberapa raja tingkat puncak di udara. Mata Lu Ming langsung menyipit. Di puncak gunung itu terdapat sebuah formasi prasasti yang sangat besar. Dandan memandang ke depan dengan serius. Ia merasakan bahwa di area depan terdapat banyak formasi prasasti yang tersebar di mana-mana. Tempat itu sangat berbahaya. Lu Ming juga merasakan hal yang sama. Api kesadaran mental di dalam lautan kesadarannya bergetar. Ia dapat merasakan keberadaan berbagai formasi prasasti di depan mereka serta niat membunuh yang tersembunyi di setiap sudut. Kemungkinan besar mereka sudah hampir mencapai wilayah inti. Jika tidak mungkin terdapat formasi prasasti sebesar itu. Lu Ming mengangguk setuju dan memutuskan untuk bergerak dengan lebih hati-hati. Mereka memperlambat kecepatan dan mulai merasakan lingkungan sekitar dengan lebih teliti. Api kekuatan mental Lu Ming terus bergetar. Dengan kemampuannya, ia dapat merasakan keberadaan formasi prasasti dengan sangat akurat sehingga tidak akan melangkah sembarangan ke dalam perangkap. Di sebuah lembah tiba-tiba api besar berkobar. Beberapa ahli bela diri yang berada di sana langsung menjerit kesakitan sebelum berubah menjadi abu. Dalam perjalanan ribuan mil berikutnya, Lu Ming dan Xian Yan King melihat 5 kelompok orang yang tewas akibat formasi prasasti tersebut. Bahaya selalu berjalan berdampingan dengan peluang. Di wilayah ini jumlah ramuan spiritual jauh lebih banyak dibandingkan tempat lain, terutama ramuan tingkat 6 yang muncul dalam jumlah besar. Tiba-tiba Lu Ming dan Xian Yan King berhenti secara bersamaan. Di depan mereka, sebuah deretan pegunungan besar tampak runtuh.
tanah dipenuhi lubang besar dan bekas kehancuran. Jelas terlihat bahwa pertempuran besar pernah terjadi di tempat itu. Dalam radius ratusan mil, semuanya berada dalam keadaan kacau. Hanya kekuatan tempur yang sangat menakutkan yang dapat meninggalkan jejak kehancuran seperti itu. Kemungkinan besar ini adalah bekas pertempuran antara naga banjir dan beberapa ahli alam samudra spiritual tingkat ketiga. Lu Ming dan Xie Nianqing berpatroli di langit di atas wilayah itu. Tidak lama kemudian mereka melihat sesuatu di tanah. Ternyata itu adalah setengah mayat. Ketika mereka turun untuk memeriksa, terlihat bahwa hanya bagian bawah tubuh yang tersisa sementara bagian atasnya telah hilang. Lu Ming langsung mengenalinya sebagai monster tua mistik hijau. Hal itu semakin memastikan bahwa tempat ini benar-benar medan pertempuran antara naga banjir dan para monster tua. Monster tua mistik hijau, praktisi pedang dingin yang sangat kuat, serta monster tua merah yang kuat sebelumnya mengejar naga banjir. Kemungkinan besar mereka berhasil menyusulnya dan terjadi pertempuran sengit. Namun dari keadaan ini terlihat bahwa monster tua mistik hijau telah tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan setengah tubuhnya. Kemungkinan besar para ahli lainnya telah bergerak lebih jauh ke depan. Naga banjir memimpin pasukan binatang laut untuk menyerang Pulau Pasir Emas, dan sangat mungkin tujuan sebenarnya adalah Pulau Pelangi ini. Ia bahkan menyerbu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Lu Ming sedikit mengerutkan alisnya saat memikirkan kemungkinan tersebut. Tiba-tiba Xie Nianqing menunjuk ke kejauhan. Di arah depan, di puncak sebuah gunung tinggi, tampak samar sebuah istana besar berdiri. Namun jaraknya terlalu jauh sehingga hanya terlihat samar di kejauhan. Bab 673. Lu Ming memandang istana yang samar di kejauhan dan matanya tiba-tiba berbinar. Kemungkinan besar tempat itu adalah lokasi pertapaan Taois 7 warna. Taois 7 warna merupakan seorang ahli alam embrio roh sekaligus penyuling prasasti sejati tingkat 7. Kekuatannya sangat menakutkan. Selama masa kultivasinya yang panjang, pasti ia telah mengumpulkan harta karun dalam jumlah luar biasa. Memikirkan hal itu membuat jantung Lu Ming berdetak semakin cepat. Dandan tiba-tiba berteriak kegirangan. Matanya terbuka lebar dan berkilau seperti kristal, seolah telah mencium aroma harta karun dari kejauhan. Lu Ming dan Xie Nianqing tidak ragu lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan ke arah istana itu. Setelah menempuh beberapa ratus mil, kecepatan mereka mulai melambat. Walaupun istana di kejauhan kini terlihat lebih jelas, jumlah formasi prasasti di wilayah itu juga semakin padat. Jika tidak berhati-hati, mereka bisa saja menginjak salah satu formasi tersebut. Sepanjang perjalanan mereka melihat semakin banyak mayat tergeletak di berbagai tempat. Semakin maju ke depan, bahaya semakin besar karena formasi tersebar di mana-mana. Pada saat itu Dandan melompat turun dari bahu Lu Ming dan berlari di udara dengan kaki pendeknya. Ia mengamati sekeliling dengan sangat serius, kadang menatap ke arah gunung, kadang memperhatikan sungai, sesekali berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian ia kembali ke bahu Lu Ming dan mulai memberikan petunjuk arah. Menurut pengamatannya, mereka harus terbang beberapa mil ke arah kanan, lalu mendarat di sebuah gundukan kecil. Setelah itu bergerak lagi beberapa mil ke depan dan mengikuti jalur tertentu. Lu Ming memandang Dandan dengan penuh keraguan. Masalah ini menyangkut nyawa mereka. Namun Dandan justru memperlihatkan sikap sangat angkuh. Ia mengaku sebagai salah satu dari 10 binatang perang terkuat yang telah mempelajari ribuan formasi besar. Menurutnya, formasi seperti ini hanyalah permainan anak-anak. Lu Ming hanya bisa terdiam. Ia sama sekali tidak sepenuhnya percaya kepada Dandan. Makhluk kecil itu sering membuat kesalahan di saat-saat penting. Namun tidak ada pilihan lain. Tingkat prasasti yang dikuasai Lu Ming baru mencapai tingkat 3. Ia sama sekali tidak mampu menembus formasi yang dibuat oleh seorang ahli prasasti sejati tingkat 7. Akhirnya ia memutuskan untuk mempercayai Dandan. Lu Ming dan Xie Nianqing mengikuti petunjuk yang diberikan. Bergerak beberapa mil ke arah kanan lalu melanjutkan perjalanan ke depan. Namun setelah lebih dari 10 menit, sebuah puncak gunung kecil yang tampak biasa saja tiba-tiba memancarkan cahaya rune. Beberapa pancaran pedang yang sangat tajam terbentuk dan langsung menebas ke arah mereka. Dandan segera berteriak dan melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Lu Ming langsung mengutuk dalam hati. Ia mengayunkan tombaknya dan mundur dengan cepat. Xie Nianqing juga mengerahkan medan kekuatan iblis langit untuk menahan pancaran pedang tersebut.
namun medan kekuatan itu hampir seketika terbelah menjadi dua. Lu Ming segera mengerahkan kekuatan tombaknya dan menghantam 3 pancaran pedang itu sambil menarik Xian Yanqing mundur dengan cepat. Ledakan keras bergema di udara. Cahaya tombak Lu Ming hancur akibat benturan yang sangat kuat. Tubuhnya terpental beberapa mil sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Energi dan darah di tubuhnya bergolak hebat hingga hampir membuatnya memuntahkan darah. Ia menatap Dandan dengan mata menyala penuh amarah. Makhluk kecil itu tampak canggung dan hanya bisa berdehak beberapa kali, mengakui bahwa ia telah salah memperkirakan jalur formasi. Lu Ming benar-benar tidak dapat berkata apa-apa lagi. Makhluk itu benar-benar tidak dapat diandalkan. Namun ironisnya, mereka tetap harus mengandalkannya. Di dalam hati, Lu Ming bersumpah bahwa ia harus meningkatkan tingkat prasastinya secepat mungkin. Jika terus bergantung pada Dandan, situasinya akan sangat berbahaya. Dandan kembali berlari ke depan untuk melakukan pengamatan. Beberapa waktu kemudian ia kembali dengan penuh percaya diri dan menyatakan bahwa kali ini tidak akan ada kesalahan lagi. Lu Ming tetap tidak sepenuhnya percaya. Ia dan Xian Yanqing bergerak lebih hati-hati daripada sebelumnya. Tiba-tiba sebuah danau kecil di depan mereka bergolak hebat. Cahaya pedang muncul dari dalam air dan menebas ke arah mereka. Lu Ming dan Xian Yanqing segera berbalik dan melarikan diri. Kali ini mereka sudah lebih waspada sehingga dapat menghindari bahaya tersebut dengan selamat. Lu Ming semakin marah terhadap kura-kura kecil itu. Dandan kembali terlihat canggung dan berusaha menenangkan situasi. Bahkan Xian Yanqing juga menunjukkan niat untuk memasak kura-kura kecil itu sebagai hidangan. Mendengar hal itu, seluruh tubuh Dandan langsung gemetar. Ia buru-buru berlari ke depan lagi untuk mengamati jalur dengan lebih serius. Dengan cara seperti itu mereka terus maju perlahan. Semakin jauh mereka bergerak, semakin dekat jaraknya dengan istana di kejauhan. Namun pada saat yang sama jumlah formasi prasasti juga semakin banyak. Ratusan mil di depan mereka, 2 sosok sedang berdiri di area yang dipenuhi formasi tersebut. Salah satu dari mereka adalah Yun Luo, leluhur tua dari Akademi Alkimia Laut Awan. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya yang hanya memiliki kultivasi tingkat Raja Puncak. Wajah pria itu pucat pasi. Ia sangat ketakutan karena dipaksa untuk berjalan di depan sebagai penjelajah jalan. Yun Luo dengan dingin memaksanya untuk terus maju. Jika tidak melakukannya, ia akan langsung dibunuh. Pria parubaya itu awalnya memiliki 3 rekan. Namun ketiganya telah mati ketika dipaksa menjelajahi jalur formasi di depan. Sekarang gilirannya. Dengan wajah pucat ia akhirnya mengertakkan gigi dan terbang maju dengan sangat hati-hati. Formasi di wilayah itu sangat rumit. Seseorang hanya dapat bergerak aman melalui celah-celah tertentu. Bahkan udara di atas pun memiliki formasi tersembunyi. Cara seorang penyuling prasasti sejati tingkat 7 memang sangat sulit diprediksi. Pria parubaya itu bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan, menempuh lebih dari 10 mil tanpa masalah. Ia mulai merasa lega. Namun tiba-tiba tulisan rune bersinar di udara. Sebuah pedang perang terbentuk seketika dan menebas tubuhnya hingga terbelah menjadi 2 bagian. Yun Luo hanya mendengus dingin melihat kematian pria itu. Kini semua orang yang ia gunakan untuk menjelajahi jalan telah mati. Walaupun kultivasinya sangat kuat dan mampu menghancurkan beberapa formasi secara paksa, masih ada formasi lain yang bahkan dapat membunuhnya. Ia tidak berani mengambil risiko. Saat ia masih ragu, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ketika Yun Luo berbalik, matanya langsung dipenuhi niat membunuh yang dingin. Sosok yang datang tidak lain adalah Lu Ming dan Xian Yanqing. Lu Ming juga merasa sedikit terkejut ketika melihat Yun Luo di tempat itu. Ia tidak pernah melihat Yun Luo muncul dalam pertempuran melawan monster laut sebelumnya. Kini ia akhirnya mengerti. Orang tua itu ternyata bersembunyi selama pertempuran besar berlangsung, lalu muncul saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Bab 674. Yun Luo memandang Lu Ming dan Xian Yanqing dengan wajah garang. Kebencian di matanya membara. Ia tertawa keras ketika melihat keduanya muncul di hadapannya. Pertemuan itu membangkitkan kembali dendam lama di hatinya. Dahulu ia pernah dikepung oleh 4 pemuda kuat hingga kehilangan 1 lengannya. Peristiwa itu tidak hanya membuatnya menderita luka parah, tetapi juga menghancurkan harapannya untuk menembus tingkat kedua dari alam lautan spiritual. Setelah kehilangan 1 lengan, vitalitasnya merosot tajam. Kultivasinya tidak hanya gagal meningkat,
bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kini ia hanya mampu mempertahankan kekuatannya di puncak tingkat pertama alam lautan spiritual. Kehilangan satu lengan juga membuat kekuatan tempurnya jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Semua penderitaan itu membuat kebenciannya terhadap Lu Ming semakin dalam. Lu Ming menatap mayat pria parubaya yang sebelumnya dipaksa menjelajah jalan oleh Yun Luo. Ia segera memahami situasi yang terjadi dan mencibir dengan dingin. Kini kekuatan Lu Ming dan Xian King sudah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak lagi takut menghadapi Yun Luo. Namun Yun Luo tidak mengetahui perkembangan kekuatan mereka. Ia hanya mengingat pertempuran sebelumnya ketika mereka masih jauh lebih lemah. Dalam pikirannya hanya ada dua orang di hadapannya. Ia yakin 100% mampu mengalahkan mereka. Lu Ming melangkah maju dengan tatapan penuh niat membunuh. Xian King berjalan berdampingan dengannya. Yun Luo langsung menggeram marah. Ia mengayunkan tangannya dan dua lingkaran api besar muncul, melesat cepat menuju Lu Ming dan Xian King. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya. Konsep tiga warna berputar di sekeliling tombak itu. Cahaya tombak melesat ke depan dan menghantam dua lingkaran api tersebut. Ledakan keras bergema di udara. Dua lingkaran api itu justru terpental mundur akibat serangan Lu Ming. Ekspresi Yun Luo langsung berubah drastis. Ia sama sekali tidak menyangka kekuatan Lu Ming telah meningkat sejauh ini. Pada saat yang sama, Xian King juga melancarkan serangan. Medan kekuatan iblis langit yang kuat langsung menyelimuti Yun Luo. Energi penghancur dari segala arah menekan tubuhnya. Yun Luo terkejut dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Ia terus melambaikan tangannya dan memunculkan lingkaran api demi lingkaran api untuk menahan tekanan kekuatan iblis tersebut. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Percikan api berterbangan ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, tombak Lu Ming bergetar hebat. Puluhan bayangan tombak melesat sekaligus menuju Yun Luo. Di bawah kendali Xian King, medan kekuatan iblis tidak mengganggu serangan Lu Ming sedikit pun. Gabungan serangan keduanya langsung menekan Yun Luo hingga berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia berusaha bertahan dengan sekuat tenaga, namun kekuatan tempurnya tidak lagi seperti dahulu. Dalam waktu singkat beberapa luka muncul di tubuhnya akibat tebasan energi penghancur. Jika ia tidak menghindar tepat waktu, tubuhnya pasti sudah terbelah dua. Rasa takut mulai muncul di hati Yun Luo. Ia mencoba mundur dengan panik, namun medan kekuatan iblis langit memperlambat gerakannya. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, Xian King selalu bergerak maju dan tetap menekannya di dalam medan kekuatan tersebut. Cahaya tombak melintas di udara dan meninggalkan luka berdarah di leher Yun Luo. Luka itu hampir menembus tenggorokannya. Teriakan penuh ketakutan keluar dari mulutnya. Luka demi luka terus muncul di tubuhnya. Dalam keputusasaan, Yun Luo akhirnya memohon ampun dan menawarkan sejumlah besar kristal spiritual tertinggi sebagai tebusan. Namun serangan Lu Ming dan Xian King justru semakin ganas. Lu Ming terus melangkah maju. Jarak di antara mereka semakin dekat dan serangannya semakin kuat. Baginya, tidak ada alasan untuk menerima tawaran Yun Luo. Jika Yun Luo mati, semua harta miliknya tetap akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba tubuh Lu Ming berubah menjadi cahaya tombak yang melesat lurus ke depan. Serangan paling kuatnya dilancarkan. Cahaya tombak menembus dada Yun Luo. Tombak itu langsung menembus jantungnya. Yun Luo menjerit keras dengan suara penuh ketidakpercayaan dan keputusasaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke Pulau Pelangi akan berakhir dengan kematian. Tubuhnya akhirnya jatuh tak bernyawa. Lu Ming segera menyerap sari darah Yun Luo. Begitu sari darah itu memasuki garis keturunan 9 naga di tubuhnya, energi yang sangat kuat langsung meledak di dalam tubuhnya. Energi itu begitu dahsyat hingga Lu Ming terpaksa segera memurnikannya. Ia segera duduk bersila dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi tersebut. Xian King menjaga di sampingnya dengan rasa penasaran. Setelah setengah hari berlalu, seluruh sari darah Yun Luo akhirnya berhasil dimurnikan. Garis keturunan 9 naga muncul dari tubuh Lu Ming dan mengaum keras ke arah langit. Di atas 8 cakra perak yang bersinar terang, satu cakra baru perlahan muncul. Cakra ke-9. Itu adalah garis keturunan tingkat raja tingkat 9. Cahaya cakra ke-9 masih sedikit lebih redup dibandingkan 8 cakra lainnya, karena belum mencapai puncaknya. Xian King memandang pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Ia benar-benar terkejut. Ia akhirnya memahami alasan dibalik kekuatan luar biasa Lu Ming yang selalu berkembang begitu cepat. Setelah beberapa saat,
garis keturunan 9 naga kembali masuk ke dalam tubuh Luming. Luming membuka matanya. Saat membuka mata, ia mendapati wajah Xian Yanqing sangat dekat dengannya. Jarak mereka hanya beberapa inci. Ia bahkan bisa merasakan hembusan napas gadis itu. Luming terkejut melihatnya menatap tanpa berkedip. Xian Yanqing terlihat sangat penasaran terhadap kemampuan garis keturunan Luming. Luming tetap tenang. Ia tidak berniat menyembunyikan rahasia itu darinya. Bagaimanapun Xian Yanqing sudah mengenalnya selama beberapa tahun dan mengetahui tingkat garis keturunannya di masa lalu. Peningkatan yang terjadi sekarang tentu akan menimbulkan kecurigaan. Akhirnya Luming menjelaskan bahwa garis keturunan utamanya memiliki kemampuan untuk melahap saridara manusia maupun binatang iblis demi meningkatkan tingkat garis keturunannya. Namun ia tidak menyebutkan nama sebenarnya dari garis keturunan tersebut. Bukan karena ia tidak mempercayai Xian Yanqing, melainkan karena rahasia itu terlalu penting. Jika sampai tersebar, bukan hanya dirinya yang berada dalam bahaya, tetapi juga orang yang mengetahuinya. Xian Yanqing mendengarkan penjelasan itu dengan mata berbinar penuh kekaguman. Kemampuan seperti itu benar-benar luar biasa. Luming kemudian meminta agar rahasia itu tidak diceritakan kepada siapapun. Jika sampai diketahui orang lain, kemungkinan besar ia akan diburu dan dijadikan bahan penelitian oleh para ahli. Xian Yanqing memandangnya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, seolah ingin memastikan satu hal. Ia tampak senang karena menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia tersebut. Bab 675. Luming menyatakan bahwa rahasia tentang kemampuan garis keturunannya hanya pernah ia sampaikan kepada satu orang. Bahkan kedua orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Mendengar hal itu, Xian Yanqing memperlihatkan senyum cerah. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, seolah merasa sangat istimewa karena menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia tersebut. Dengan ekspresi puas, ia kemudian menggoda Luming dengan mengatakan bahwa mulai saat itu Luming harus patuh kepadanya. Jika tidak, ia akan menggunakan rahasia tersebut untuk mengancamnya. Ia bahkan memperlihatkan sepasang gigi harimau kecilnya dengan tawa penuh kemenangan. Luming menanggapinya dengan senyum tenang sambil melangkah mendekat. Xian Yanqing yang melihat sikapnya segera menunjukkan rasa penasaran, mengira Luming benar-benar akan menuruti kata-katanya. Namun tiba-tiba Luming mengangkat tubuh Xian Yanqing dari pinggangnya dan menampar pantatnya dengan santai. Ia kemudian menyatakan bahwa semua itu hanyalah tipuan, dan ia tidak akan tunduk pada ancaman seperti itu. Xian Yanqing tertegun sejenak, wajahnya langsung memerah, dan ia marah sekaligus malu. Energi vitalnya meledak ketika ia melepaskan diri dari cengkeraman Luming. Ia menggertakkan gigi sambil menatap tajam ke arah Luming, tetapi wajahnya yang memerah hingga ke telinga justru membuatnya terlihat semakin cantik. Luming tanpa sadar memuji kecantikannya. Mendengar pujian itu, Xian Yanqing mengedipkan mata besarnya dan wajahnya semakin memerah. Namun tak lama kemudian ia tertawa ringan dan menyatakan bahwa selera Luming memang cukup baik, sehingga ia memutuskan untuk memaafkannya kali ini. Perubahan sikap yang begitu cepat membuat Luming tercengang. Di sisi lain, Dandan yang melihat mereka merasa kesal. Ia menggerutu bahwa ia sudah tidak tahan melihat mereka bermesraan di depannya. Ia bahkan bersumpah suatu hari akan memiliki 3.000 anggota harem hanya untuk membuat mereka kesal. Setelah menggerutu panjang, ia segera berlari ke depan untuk memeriksa formasi prasasti yang ada di sekitar mereka. Luming hanya tertawa melihat tingkahnya. Setelah itu, ia menoleh kepada Xian Yanqing dan menanyakan tentang rahasia yang disembunyikan olehnya. Ia menyebutkan bahwa ia pernah melihat seseorang yang tampaknya adalah adik perempuan Xian Yanqing. Mendengar hal itu, wajah Xian Yanqing menjadi serius. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjelaskan bahwa bukan karena ia sengaja menyembunyikannya, tetapi saat ini memang belum waktunya untuk membicarakan hal tersebut. Alasannya sederhana, karena menurutnya kekuatan Luming masih terlalu lemah. Ia menyatakan bahwa ketika Luming sudah cukup kuat, ia akan menjelaskan semuanya dengan sendirinya. Luming tidak memaksa lagi setelah mendengar penjelasan itu. Ia menyadari bahwa latar belakang Xian Yanqing memang tidak sederhana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sambil menelusuri berbagai formasi prasasti yang rumit. Berkat kemampuan Dandan, mereka berhasil melewati lapisan demi lapisan formasi tersebut. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya tiba di depan sebuah puncak gunung. Di atas puncak itu berdiri sebuah istana besar. Menurut Dandan, seharusnya tidak ada lagi formasi prasasti di depan mereka sehingga mereka dapat langsung mencapai puncak tersebut. Meski begitu, Luming tetap berhati-hati ketika melangkah maju.
Di puncak gunung terdapat sebuah istana besar dengan dinding berwarna emas. Di depan istana itu terbentang sebuah alun-alun luas yang seluruh permukaannya dilapisi batu giok putih, terlihat sangat megah dan mewah. Ketika Lu Ming dan Xie Nianqing tiba di sana, mereka langsung berhenti dengan ekspresi serius. Di alun-alun giok putih itu terdapat beberapa sosok yang mereka kenal, yaitu praktisi spiritual Handao, monster tua Crimson, serta seekor naga banjir. Namun keadaan mereka semua tidak baik. Di seluruh permukaan alun-alun terdapat prasasti hitam yang sangat padat, bergerak seperti ular kecil yang hidup. Prasasti-prasasti itu membentuk sebuah formasi yang sangat misterius. Praktisi spiritual Handao dan monster tua Crimson berdiri di dalam formasi itu dengan tubuh dipenuhi rune hitam yang terus-menerus menyusup ke dalam tubuh mereka. Mereka berusaha keras menahannya, tetapi tubuh mereka hampir tidak dapat bergerak. Di sisi lain, naga banjir itu juga mengalami situasi yang sama. Ia telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi masih berdiri di dalam alun-alun dengan tak terhitung prasasti yang terus memasuki tubuhnya dari segala arah. Lu Ming menatap prasasti-prasasti tersebut dengan penuh keterkejutan. Ia merasakan bahwa formasi itu luar biasa, bahkan prasasti-prasastinya tampak seperti makhluk hidup. Praktisi spiritual Handao dan yang lainnya juga melihat kedatangan Lu Ming serta Xie Nianqing. Mereka terkejut karena tidak menyangka ada orang lain yang mampu mencapai tempat ini, terlebih lagi hanya 2 orang muda dengan kultivasi pada puncak tingkat raja. Namun pada saat berikutnya, mata praktisi spiritual Handao dipenuhi kegembiraan yang tersembunyi di balik kilatan dingin. Ia segera berteriak kepada mereka agar membunuh naga banjir itu. Ia menyatakan bahwa naga tersebut telah terjebak dalam formasi dan tidak dapat bergerak sama sekali. Jika seseorang menyerang titik vitalnya, naga itu pasti akan mati. Ia bahkan secara khusus menyuruh Lu Ming untuk menyerang sendirian, sementara Xie Nianqing harus tetap tinggal di tempatnya. Lu Ming hanya tersenyum dingin dan menyatakan bahwa naga banjir itu terlalu kuat sehingga ia tidak yakin dapat membunuhnya. Praktisi spiritual Handao segera menjelaskan bahwa naga itu tidak dapat bergerak. Jika ia bergerak sedikit saja, formasi tersebut akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, Lu Ming seharusnya dapat dengan mudah menyerang titik vitalnya. Lu Ming kemudian mengusulkan agar ia dan Xie Nianqing menyerang bersama, sehingga peluang keberhasilan mereka lebih besar. Namun praktisi spiritual Handao menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa gadis itu memiliki urusan lain dan memerintahkan Lu Ming untuk segera bertindak agar kesempatan tidak terlewatkan. Lu Ming tetap bersikap ragu dan mengatakan bahwa ia tidak mampu melakukannya sendirian. Mendengar penolakan itu, wajah praktisi spiritual Handao menjadi suram. Ia akhirnya mengungkapkan identitasnya dengan arogan dan memerintahkan Lu Ming untuk segera membunuh naga banjir tersebut. Lu Ming hanya mencibir. Ia menyadari bahwa lelaki tua itu akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan niat sebenarnya. Dengan tenang Lu Ming menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman tentang prasasti. Menurutnya formasi itu sangat misterius. Jika ia menyerang naga banjir tersebut, meskipun ia berhasil membunuhnya, ia pasti akan terjebak di dalam formasi itu. Dengan kultivasinya saat ini, terjebak di dalam formasi berarti kematian. Ia juga menyatakan bahwa alasan sebenarnya Handao memintanya bertindak sendirian adalah agar Xie Nianqing tetap berada di luar formasi untuk menghancurkan dasar formasi di sekitar alun-alun dan membebaskannya. Wajah praktisi spiritual Handao menjadi semakin suram. Ia tidak menyangka seorang pemuda dapat menebak rencananya dengan begitu tepat. Ia kemudian mengancam dengan nada dingin bahwa jika Lu Ming tidak menuruti perintahnya, maka setelah ia keluar dari formasi nanti, Lu Ming dan Xie Nianqing pasti akan mati. Ia menyarankan agar Lu Ming patuh sehingga gadis itu mungkin masih dapat selamat sementara Lu Ming hanya akan mati dengan cepat. Namun Lu Ming tetap tersenyum santai. Ia mengatakan bahwa mereka masih memiliki pilihan lain. Pilihan itu adalah mengabaikan semuanya, berjalan ke samping, memasuki aula utama istana, mengambil semua harta di dalamnya, lalu pergi dengan bebas. Menurutnya, pilihan itu jauh lebih baik. Mendengar kata-kata itu, suara praktisi spiritual Handao menjadi sangat dingin. Ia bersumpah bahwa jika Lu Ming benar-benar melakukan hal tersebut, ia akan membuat Lu Ming menyesal hingga berharap untuk mati. Bab 676. Lu Ming mencibir dalam hati. Praktisi spiritual Handao benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya, ketika menghadapi naga banjir, demi melarikan diri ia sama sekali tidak memedulikan hidup dan mati orang lain. Ia membiarkan orang-orang lain menahan naga banjir sementara dirinya sendiri melarikan diri.
Padahal dengan kekuatan praktisi spiritual Handao, seharusnya ia mampu menahan naga banjir untuk sementara waktu dan menunggu kedatangan monster tua Crimson serta yang lainnya. Namun ia tidak mau melakukannya. Ia lebih memilih mengorbankan nyawa orang lain agar dirinya sendiri dapat melindungi keselamatannya sebaik mungkin. Sekarang ia bahkan mencoba melakukan hal yang sama lagi. Ia ingin Lu Ming mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh naga banjir. Setelah naga banjir mati, ia berharap Xianian King akan menyerang inti formasi dan membebaskannya. Lu Ming tentu tidak akan tertipu oleh rencana semacam itu. Ia kemudian berkata dengan tenang bahwa dirinya memiliki satu kelemahan. Ia sangat membenci orang yang mengancamnya. Semakin seseorang mengancamnya, semakin ia akan melawan. Ia juga menyatakan bahwa kebetulan ia memahami sedikit tentang prasasti. Formasi di tempat itu sudah terlalu lama ada sehingga kekuatannya jauh berkurang. Beberapa kristal spiritual yang menjadi sumber energi formasi bahkan sudah habis. Dengan nada santai ia mengatakan bahwa tampaknya ia perlu mengisi kembali kristal-kristal spiritual tersebut. Wajah praktisi spiritual Handao langsung menjadi dingin ketika mendengar hal itu. Namun Lu Ming tidak memedulikannya. Ia langsung terbang menuju sisi alun-alun. Di sisi alun-alun terdapat beberapa lubang yang merupakan dasar dari formasi. Di dalamnya terdapat kristal-kristal spiritual tingkat tertinggi. Sebagian kristal tersebut telah retak dan kehilangan seluruh energinya. Lu Ming menggerakkan jarinya dan mengeluarkan kristal yang rusak dari salah satu lubang. Ia kemudian mengambil kristal spiritual tingkat tertinggi yang masih utuh dan menanamkannya ke dalam lubang tersebut. Setelah kristal itu dipasang, prasasti di sekitar lubang langsung memancarkan cahaya yang sedikit lebih terang. Praktisi spiritual Handao segera meraung marah dan memerintahkan Lu Ming untuk berhenti. Lu Ming hanya menoleh sambil tersenyum dan menyatakan bahwa ia bisa saja berhenti, tetapi praktisi spiritual Handao harus berlutut dan memohon kepadanya terlebih dahulu. Permintaan itu membuat Handao sangat marah. Ia sama sekali tidak menyangka seorang junior berani memintanya melakukan hal seperti itu. Lu Ming tidak peduli dengan kemarahan tersebut. Ia terus bergerak cepat, mengeluarkan kristal yang rusak dan menggantinya dengan kristal yang utuh. Tidak lama kemudian ratusan kristal spiritual tingkat tertinggi telah ia pasang kembali. Cahaya prasasti di dalam formasi semakin terang, dan kekuatan formasi juga meningkat pesat. Praktisi spiritual Handao dipenuhi niat membunuh yang sangat kuat. Ia bersumpah akan membunuh Lu Ming setelah keluar dari formasi. Pada saat itulah naga banjir tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Ia mulai melangkah menuju tepi alun-alun. Begitu naga banjir itu bergerak, formasi prasasti langsung beroperasi dengan liar. Prasasti-prasasti tersebut berubah menjadi pedang dan golok yang tak terhitung jumlahnya, lalu menyerang naga banjir dari segala arah. Naga banjir meraung keras. Sebuah tombak besar muncul di tangannya, dan ia mengayunkannya dengan liar untuk menahan serangan yang datang dari segala arah. Naga banjir jelas sangat tegas. Ia tahu bahwa jika terus terjebak di dalam formasi, situasinya hanya akan semakin buruk. Karena itu ia memilih menerobos keluar dengan seluruh kekuatannya. Pedang dan golok yang terbentuk dari prasasti memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jumlahnya juga tidak ada habisnya dan terus menebas tubuh naga banjir. Meskipun pertahanannya sangat kuat, tubuh naga banjir tetap terluka oleh tebasan pedang tajam tersebut dan darah mulai mengalir keluar. Namun naga banjir sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya dan terus menerobos dengan gila. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah giok putih bergetar. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuhnya, bahkan berubah menjadi api yang membakar tubuhnya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, naga banjir kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya sepanjang belasan meter memancarkan cahaya ilahi berwarna biru saat ia terus mengayunkan tombak besarnya. Meski demikian, setiap langkah yang diambilnya tetap menambah luka baru pada tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga harus menahan pembakaran api formasi. Lu Ming terkejut melihat ketahanan tubuh naga banjir tersebut. Jika seorang manusia yang menghadapi serangan seperti itu, ia pasti sudah lama hancur. Namun naga banjir masih mampu bertahan dan terus maju keluar dari formasi. Praktisi spiritual Handao dan monster tua Crimson menjadi semakin cemas. Jika naga banjir keluar lebih dahulu, harta di dalam aula pasti akan jatuh ke tangannya. Lu Ming segera berubah ekspresi dan menyatakan kepada Xianian King bahwa mereka harus masuk ke aula terlebih dahulu. Jika naga banjir berhasil keluar dari formasi, kekuatan mereka tidak akan mampu menandinginya.
Mereka berdua segera bergerak menyusuri tepi alun-alun dan bersiap menuju aula utama. Namun naga banjir tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kedua tanduk naganya memancarkan cahaya terang, lalu dua sinar ilahi berwarna biru melesat seperti pedang tajam menuju Luming dan Xie Nianqing. Luming segera mengangkat tombak naga tak terbatas untuk menahan serangan itu. Benturan dahsyat membuat tubuh Luming dan Xie Nianqing terpental ke belakang. Tombak naga tak terbatas terus bergetar di tangan Luming. Untungnya tombak itu merupakan senjata spiritual tingkat 6 yang unggul. Jika hanya senjata tingkat 5, kemungkinan besar sudah hancur oleh serangan tersebut. Naga banjir kembali meraung panjang dan dengan putus asa menerobos keluar dari formasi. Dalam beberapa tarikan napas saja ia akhirnya berhasil keluar dari formasi prasasti. Namun tubuhnya telah dipenuhi luka. Setidaknya puluhan luka terlihat di tubuhnya. Sisik-sisiknya robek, darah bercampur daging terlihat jelas, bahkan beberapa tulangnya yang putih tampak retak. Meski demikian tubuh naga banjir sangat kuat dan vitalitasnya luar biasa. Luka parah seperti itu hanya sedikit melemahkan auranya, tetapi tidak membuatnya jatuh. Naga banjir menatap Luming dan Xie Nianqing sejenak, tetapi tidak menyerang mereka. Sebaliknya ia langsung bergegas masuk ke dalam aula. Luming menyadari bahwa di dalam aula pasti terdapat harta yang luar biasa, sehingga naga banjir terburu-buru masuk. Ia segera mengajak Xie Nianqing untuk mengikutinya. Meskipun naga banjir sangat kuat, luka-lukanya cukup berat sehingga kekuatan tempurnya tidak lagi berada di puncaknya. Jika naga banjir menyerang mereka, mereka masih yakin dapat melarikan diri. Dengan pemikiran itu mereka berdua segera mengikuti naga banjir masuk ke dalam aula. Di belakang mereka praktisi spiritual Handao meraung penuh kemarahan. Ia tidak berani menerobos formasi seperti naga banjir karena tubuhnya tidak sekuat makhluk tersebut. Luming, Xie Nianqing dan naga banjir memasuki aula secara berurutan. Aula itu sangat luas. Begitu Luming melangkah masuk, ia merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Garis keturunan 9 naga di dalam tubuhnya langsung bergejolak hebat. Cahaya merah bahkan memancar dari tulang punggungnya. Luming menatap ke tengah aula dengan penuh keterkejutan. Di sana melayang segumpal darah segar. Di permukaan darah itu terlihat naga-naga kecil yang berenang di dalamnya. Tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari gumpalan darah tersebut. Tekanan itu seperti tekanan leluhur dari semua makhluk hidup, seolah merupakan raja dari segala raja yang membuat semua makhluk harus tunduk. Dandan yang berada di bahu Luming langsung berteriak dengan terkejut. Ia menyatakan bahwa itu adalah darah naga sejati. Luming dan Xie Nianqing sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di dalam istana Dao 7 warna benar-benar terdapat setetes darah naga sejati. Bahkan darah itu tampak sangat segar, seolah baru saja mengalir dari tubuh seekor naga sejati. Nilainya tidak terbayangkan. Bab 677. Naga sejati merupakan binatang suci tertinggi yang telah lama punah di benua Tandus bagian timur. Pada masa lalu Luming pernah memperoleh sepotong tulang jari naga sejati. Namun tulang itu telah ada sejak waktu yang sangat lama sehingga hampir seluruh spiritualitasnya menghilang. Esensi yang tersisa di dalamnya sudah sangat sedikit. Berbeda dengan darah naga sejati yang kini melayang di tengah aula. Esensi spiritual di dalam darah itu masih terjaga sepenuhnya sehingga nilainya tidak tertandingi. Tidak mengherankan jika naga banjir bergegas memasuki aula dengan begitu putus asa. Bagi naga banjir, godaan darah naga sejati terlalu besar, bahkan melampaui imajinasi. Jika naga banjir berhasil menelan darah naga sejati tersebut, ia akan mengalami perubahan yang luar biasa dan memiliki potensi yang tidak terbatas pada masa depan. Tampaknya naga banjir menyerang pulau ini karena mengetahui keberadaan darah naga sejati di Pulau 7 Warna. Namun bagaimana naga banjir mengetahui rahasia itu masih menjadi tanda tanya. Pada saat itu Dandan memandang darah naga sejati dengan mata membelalak penuh kegembiraan. Ia berteriak keras dan berlari dengan kedua kaki kecilnya menuju darah naga sejati. Pada saat yang sama garis keturunan 9 naga milik Luming juga muncul dengan sendirinya. Raungan naga terdengar menggema, memperlihatkan keinginan yang sangat kuat terhadap darah tersebut. Naga banjir meraung keras. Tubuhnya tiba-tiba membesar lalu ekornya mengibas dengan keras hingga menghantam Dandan dan membuatnya terpental jauh. Tubuh kecil Dandan melayang dan menghantam dinding aula sebelum langsung menancap ke dalam sebuah lubang. Dari dalam lubang itu terdengar suara makian panjang penuh kemarahan dan keluhan tentang punggungnya yang kembali terasa sakit.
Luming merasa sedikit lega karena ia mengetahui bahwa pertahanan tubuh Dandan sangat kuat sehingga tidak mudah terluka. Setelah melempar Dandan, naga banjir langsung menerkam menuju darah naga sejati. Luming segera bergerak maju. Tombak panjang di tangannya memanjang dan menusuk ke arah naga banjir. Pada saat yang sama, Xie Nianqing mengerahkan kekuatan iblis langit hingga membentuk medan kekuatan yang menekan naga banjir. Naga banjir mengaum keras. Sebuah tombak besar melayang keluar dan menghantam serangan tombak Luming. Tubuh naga banjir sedikit bergetar sementara Xie Nianqing terdorong mundur akibat tekanan kekuatan yang besar. Kekuatan naga banjir benar-benar luar biasa. Meskipun hanya berada pada tahap awal tingkat kedua alam samudera spiritual, ia mampu menekan praktisi spiritual Handao yang berada di puncak tingkat ketiga alam samudera spiritual, dan bahkan bertarung melawan 3 ahli tingkat ketiga sekaligus. Bahkan sangat mungkin bahwa monster tua Lu Xuan telah terbunuh oleh naga banjir tersebut. Walaupun sekarang naga banjir telah terluka parah dan kekuatan tempurnya jauh menurun, kekuatannya tetap tidak lebih lemah dari puncak tingkat kedua alam samudera spiritual. Dengan kekuatan Luming dan Xie Nianqing saat ini, mereka masih bukan lawannya. Setelah memukul mundur mereka berdua, naga banjir langsung melesat ke depan. Ia membuka mulutnya dan menelan darah naga sejati dalam satu tegukan. Raungan kegembiraan menggema di seluruh aula. Cahaya merah darah segera menyelimuti tubuh naga banjir. Luka-luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata. Efek darah naga sejati benar-benar luar biasa. Terlebih lagi bagi naga banjir, perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Bukan hanya luka-lukanya yang sembuh, aura kekuatan naga banjir juga meningkat dengan pesat. Melihat situasi itu, ekspresi Luming menjadi sangat serius. Karena mereka tidak berhasil mendapatkan darah naga sejati, satu-satunya pilihan adalah segera meninggalkan tempat itu sebelum naga banjir sepenuhnya pulih. Pada saat itulah Dandan tiba-tiba melompat keluar dari dinding dan kembali mendarat di bahu Luming sambil terus mengumpat tanpa henti. Tiba-tiba naga banjir mengeluarkan raungan liar yang terdengar sangat aneh. Luming dan Xie Nianqing sedikit tertegun. Raungan itu tidak terdengar seperti ditujukan kepada mereka. Xie Nianqing kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh pada mata naga banjir. Ketika Luming melihatnya dengan saksama, ia menemukan bahwa selain kegembiraan dan kegilaan, di dalam mata naga banjir juga terdapat ketakutan dan kengerian yang mendalam. Tubuh naga banjir mulai berguling-guling di dalam aula sambil mengaum liar seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya sendiri. Pada saat itu terdengar suara tua yang keluar dari tubuh naga banjir. Suara tersebut penuh dengan tawa puas dan menyatakan bahwa ia telah menunggu selama 800 tahun hingga akhirnya menemukan seekor naga banjir yang cocok. Ia berniat meminjam tubuh naga banjir tersebut. Luming dan Xie Nianqing sangat terkejut melihat kejadian itu. Naga banjir meraung dengan marah dan menyatakan bahwa semuanya adalah tipu daya. Petunjuk yang ditinggalkan di luar pulau serta keberadaan darah naga sejati ternyata merupakan perangkap. Suara tua itu kembali tertawa dengan puas dan menyatakan bahwa penantian selama 800 tahun akhirnya tidak sia-sia. Kabut darah mulai keluar dari kepala naga banjir sehingga pemandangan itu tampak sangat aneh. Melihat situasi itu, Luming langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Ia teringat pada Taois 7 warna. Namun hal itu terasa sulit dipercaya. Taois 7 warna pada masa lalu hanya berada pada alam embrio roh. Bagaimana mungkin ia dapat bertahan hidup hingga sekarang, bahkan mencoba merebut tubuh naga banjir. Pada saat itu Dandan menjelaskan bahwa Taois 7 warna adalah seorang ahli prasasti sejati tingkat 7. Ia telah memadukan kesadarannya ke dalam api energi mental dan kemudian menyegelnya dengan darah naga sejati. Dengan cara itu kesadarannya dapat bertahan selama 800 tahun. Begitu seekor naga banjir menelan darah naga sejati, dan darah itu mengalir melalui tubuhnya, kesadaran Taois 7 warna dapat menghancurkan jiwa naga banjir dan mengambil alih tubuhnya. Mendengar penjelasan tersebut, suara tua dari dalam tubuh naga banjir tertawa dan memuji pengetahuan Dandan yang luas. Sementara itu naga banjir terus mengaum penuh amarah. Suara tua itu menyatakan bahwa tubuh naga banjir akan menjadi wadah baru baginya, dan bahwa hal tersebut merupakan suatu kehormatan. Namun naga banjir justru menatap Luming dan Xie Nianqing dengan tatapan penuh tekad. Ia meminta mereka untuk membunuhnya sebelum tubuhnya benar-benar direbut oleh Taois 7 warna. Ia lebih memilih mati daripada tubuhnya dijadikan boneka. Taois 7 warna langsung mengancam bahwa jika mereka berani menggagalkan rencananya, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Naga banjir terus berjuang mempertahankan kesadarannya.
Namun jiwanya sudah mulai melemah dan ucapannya menjadi tidak jelas. Makhluk iblis memang memiliki jiwa yang lebih lemah dibandingkan manusia sehingga lebih mudah dihancurkan. Xienian King kemudian menyatakan bahwa mereka harus menyerang sekarang juga. Jika Taois 7 warna berhasil menguasai tubuh naga banjir, mereka semua pasti akan dibunuh untuk menjaga rahasia tersebut. Lu Ming menatap dengan tegas dan akhirnya mengambil keputusan untuk bertindak. Pada saat itu naga banjir mengeluarkan raungan yang mengguncang aula. Ia bahkan mengangkat cakarnya dan mencakar dadanya sendiri. Taois 7 warna segera berusaha menghentikannya karena ia sedang memperebutkan kendali atas tubuh tersebut. Namun sebagian sisik di dada naga banjir tetap terkoyak dan darah mengalir keluar. Dengan suara berat yang penuh kesulitan, naga banjir menunjukkan titik itu sebagai titik vitalnya dan meminta mereka menyerang di sana. Bab 678. Lu Ming segera bergerak tanpa ragu. Ia melangkah maju dan tombak panjang di tangannya langsung menusuk ke titik vital naga banjir. Pada saat yang sama, sebuah sosok ungu tiba-tiba muncul dari kepala naga banjir. Sosok itu terbentuk dari api energi mental berwarna ungu yang menyala terang. Api energi mental berwarna ungu menandakan seorang alkemis tingkat 7. Sosok itu merupakan seorang lelaki tua dengan wajah suram dan dingin. Dengan satu lambaian tangan, rune yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar. Aula tiba-tiba bergetar ketika berbagai prasasti mulai berkedip dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah pedang tempur terbentuk dari rune dan melesat ke depan hingga menghantam tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, rune-rune di seluruh aula menyala semakin terang dan langsung menyelimuti Lu Ming serta Xienian King. Sejak 800 tahun yang lalu, Taois 7 warna ternyata telah menyiapkan formasi prasasti di aula tersebut. Segala sesuatu telah direncanakan untuk membunuh siapapun yang memasuki tempat itu. Rune hitam menggeliat di udara seperti ular kecil dan membentuk berbagai serangan mematikan. Xienian King segera mengerahkan kekuatan iblis langit dan menciptakan perisai medan kekuatan yang menyelimuti dirinya, serta Lu Ming. Medan kekuatan itu menahan tekanan dari susunan prasasti yang menyerang tanpa henti. Di bawah pengaruh medan kekuatan iblis langit, pergerakan rune menjadi sedikit melambat. Namun kekuatan formasi itu tetap sangat menakutkan. Formasi yang telah bertahan selama 800 tahun masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Lu Ming dan Xienian King berusaha keras melawan, tetapi mereka tetap sepenuhnya tertekan oleh serangan yang datang dari segala arah. Situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Pada saat itulah Dandan membuka mulutnya dan memuntahkan 3 keping token giok. 1 keping ia simpan sendiri, sementara 2 keping lainnya terbang menuju Lu Ming dan Xienian King. Token itu adalah jimat pengubah bayangan yang dapat membuat tubuh pemakainya berubah seperti bayangan, sehingga mampu melewati berbagai serangan bahkan di dalam formasi prasasti. Tanpa ragu Lu Ming dan Xienian King segera menghancurkan jimat giok tersebut. Dalam sekejap sebuah lapisan cahaya menyelimuti tubuh mereka. Dandan juga menghancurkan jimatnya sendiri dan cahaya yang sama menyelimuti tubuh kecilnya. Tubuh Dandan langsung melesat keluar seperti bayangan. Rune-rune yang memenuhi aula sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Melihat hal itu, Lu Ming segera mengikuti. Saat ia melewati rune-rune yang menyerang, tubuhnya seolah menjadi bayangan tak berwujud. Rune-rune itu menembus tubuhnya tanpa memberikan pengaruh apapun. Taois 7 warna tampak sangat terkejut ketika melihat kejadian itu. Jimat pengubah bayangan merupakan jimat kuno yang telah lama hilang dari dunia. Ia tidak menyangka masih ada orang yang memilikinya. Sementara itu Dandan merasa sangat bangga karena jimat tersebut merupakan hasil penyempurnaannya sendiri selama waktu yang lama. Tanpa membuang waktu, Lu Ming kembali mengarahkan tombaknya ke arah naga banjir. Naga banjir tidak melakukan perlawanan sedikit pun, ia justru membuka dadanya dan mengarahkan titik vitalnya kepada Lu Ming. Pada saat yang sama Taois 7 warna berusaha mati-matian mengendalikan tubuh naga banjir agar dapat menyerang balik. Namun kesadaran naga banjir masih belum sepenuhnya hilang, sehingga ia tetap melawan dari dalam. Xienian King kemudian mengerahkan medan kekuatan iblis langit untuk menekan tubuh naga banjir agar tidak dapat bergerak. Tombak panjang Lu Ming akhirnya menembus dada naga banjir. Di tempat itu sisik naga telah terkoyak oleh cakaran naga banjir sendiri sehingga pertahanannya jauh melemah. Ujung tombak yang tajam menembus daging dan langsung menghancurkan jantung naga banjir. Kekuatan esensi sejati yang kuat mengalir ke dalam tubuh naga banjir dan meledakkan jantungnya hingga hancur berkeping-keping.
Pada saat yang sama lebih dari 10 pedang tempur yang terbentuk dari formasi prasasti menebas ke arah Luming. Ia segera menarik kembali tombaknya dan mundur. Tubuh naga banjir yang besar akhirnya jatuh ke lantai aula dengan suara keras. Kesadaran naga banjir perlahan memudar. Ia telah mencapai akhir hidupnya setelah berjuang mempertahankan kebebasannya. Sementara itu, Taois 7 warna mengamuk dengan kemarahan yang luar biasa. Selama 800 tahun ia merencanakan semuanya dengan cermat. Ia bahkan menggunakan darah naga sejati sebagai umpan untuk menarik naga banjir agar datang dan kemudian merebut tubuhnya. Naga banjir memiliki umur yang sangat panjang. Jika rencananya berhasil, ia dapat menggunakan tubuh tersebut untuk terus hidup dan menjelajahi tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Namun kini semua rencananya hancur karena naga banjir telah mati. Dengan penuh amarah, Taois 7 warna mengerahkan api energi mentalnya. Api ungu menyebar dari tubuh naga banjir yang telah mati dan membungkusnya sepenuhnya. Tubuh naga banjir mulai menyusut dengan cepat saat terbakar oleh api tersebut. Semakin lama api ungu itu semakin membesar hingga akhirnya berkumpul di udara dan membentuk sosok manusia. Sosok itu adalah Taois 7 warna. Pada saat itu Luming tiba-tiba merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia segera menarik Xienian King dan mundur keluar dari aula. Namun Taois 7 warna tidak berniat membiarkan mereka pergi. Tanpa tubuh naga banjir, ia segera mengalihkan pandangannya kepada tubuh Luming yang dianggapnya cukup kuat untuk dijadikan wadah baru. Api ungu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Luming dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap cahaya itu melintasi seluruh aula dan langsung memasuki ruang di antara alis Luming. Kesadaran Taois 7 warna mencoba merebut tubuh Luming dan menghancurkan jiwanya. Melihat kejadian itu, Xienian King dipenuhi kecemasan yang mendalam. Luming duduk bersila di lantai dengan dahi yang diselimuti cahaya ungu. Ia berusaha keras melawan serangan yang terjadi di dalam jiwanya. Dandan yang melihat keadaan tersebut kemudian memikirkan sebuah cara untuk membantu Luming. Satu-satunya metode yang dapat meningkatkan peluang kemenangan adalah dengan menggunakan teknik kultivasi ganda sehingga jiwa Xienian King dapat memasuki lautan kesadaran Luming dan membantunya melawan Taois 7 warna. Dengan bantuan 2 jiwa yang bekerja bersama, kemungkinan untuk menekan kesadaran Taois 7 warna akan jauh lebih besar. Bab 679. Xienian King sempat tertegun setelah mendengar usulan dari Dandan. Wajahnya langsung memerah dan pikirannya menjadi kacau. Dandan dengan santai mengusulkan metode kultivasi ganda sebagai cara untuk membantu Luming menghadapi perebutan jiwa di dalam lautan kesadarannya. Usulan itu membuat Xienian King sangat malu dan kebingungan. Ia sempat ragu, namun kekhawatiran terhadap keadaan Luming membuatnya menggigit bibir dan memaksa dirinya menerima gagasan tersebut. Dengan wajah yang memerah, ia akhirnya menyatakan kesediaannya. Namun Dandan sama sekali tidak pergi. Ia justru tetap berada di tempat sambil mengawasi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Xienian King kemudian menyadari bahwa metode yang disebutkan oleh Dandan tidak memiliki teknik khusus seperti yang dibayangkannya. Ketika ia menatap Dandan dengan curiga, kura-kura kecil itu sudah tidak mampu menahan tawa. Ternyata semua itu hanyalah tipuan Dandan untuk menguji seberapa besar kekhawatiran Xienian King terhadap Luming. Begitu menyadari dirinya telah dipermainkan, wajah Xienian King semakin merah karena malu dan marah sekaligus. Ia langsung menerkam Dandan dan mencoba menghukumnya. Meski begitu, kekhawatiran terhadap keadaan Luming masih terus mengusik hatinya. Ia segera menoleh ke arah Luming yang sedang duduk bersila dengan dahi bersinar cahaya ungu, menandakan pertempuran sengit sedang terjadi di dalam lautan kesadarannya. Dandan justru terlihat santai. Ia menyatakan bahwa Taois 7 warna telah membuat kesalahan besar dengan mencoba merebut tubuh Luming. Menurutnya, Luming tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan memperoleh keuntungan besar dari kejadian tersebut. Ucapan itu membuat Xienian King sedikit tenang, meskipun ia masih menatap Dandan dengan tatapan tajam karena telah dipermainkan sebelumnya. Sementara itu, di dalam lautan kesadaran Luming, pertempuran yang sangat sengit sedang berlangsung. Ketika Taois 7 warna memasuki lautan kesadaran itu, ia berniat memadamkan api energi mental milik Luming dan menggantikannya dengan miliknya sendiri. Namun ia segera menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Api energi mental Luming ternyata berasal dari api mengalir inti bumi. Api mengalir inti bumi merupakan salah satu api paling kuat di dunia. Alih-alih memadamkan api energi mental Luming, Taois 7 warna justru terperangkap dan diselimuti oleh nyala api kuning yang dahsyat itu.
Api energi mental ungu milik Taois 7 warna terjebak sepenuhnya dalam kobaran api tersebut. Taois 7 warna berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Ia mengubah api energi mentalnya menjadi wujud manusia dan menciptakan pedang tempur ungu untuk menerobos kepungan api. Namun pada saat itu, api energi mental Luming tiba-tiba berubah bentuk menjadi sosok dewa dunia bawah yang sangat besar. Sosok dewa dunia bawah itu merupakan perwujudan dari teknik meditasi dewa dunia bawah yang dikuasai Luming. Dewa dunia bawah memegang tombak panjang dan langsung menyerang Taois 7 warna dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang tempur ungu milik Taois 7 warna hancur dalam satu serangan. Tombak raksasa itu kemudian terus meluncur dan menghancurkan tubuh Taois 7 warna. Tubuhnya meledak menjadi bola api ungu yang tercerai-berai sebelum kembali berkumpul di kejauhan. Melihat hal itu, Taois 7 warna semakin ketakutan. Ia baru menyadari bahwa Luming tidak hanya memiliki api inti bumi, tetapi juga menguasai metode kultivasi api energi mental yang sangat langka. Rasa takutnya semakin dalam hingga ia mencoba melarikan diri. Namun lautan kesadaran adalah wilayah milik Luming sepenuhnya. Di tempat itu Luming adalah penguasa mutlak. Dewa dunia bawah muncul tepat di depan Taois 7 warna dan kembali menusukkan tombaknya. Tubuh Taois 7 warna kembali hancur berkeping-keping. Setelah menyadari dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang, Taois 7 warna akhirnya mulai memohon ampun. Ia menawarkan seluruh pengetahuannya tentang alkimia dan formasi prasasti sebagai imbalan atas keselamatannya. Namun Luming sama sekali tidak tergoda. Bagi Luming, membiarkan monster tua seperti Taois 7 warna hidup hanya akan menimbulkan bahaya di masa depan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa belas kasihan. Api inti bumi terus membakar dan memurnikan api energi mental Taois 7 warna. Kesadarannya perlahan hancur di dalam kobaran api yang mengerikan itu. Jeritan dan permohonan Taois 7 warna semakin lama semakin melemah hingga akhirnya benar-benar menghilang. Kesadarannya telah dimurnikan sepenuhnya oleh Luming. Yang tersisa hanyalah api energi mental murni tanpa kesadaran. Api energi mental itu kemudian diserap oleh api energi mental Luming dan mulai meningkatkan kekuatan mentalnya. Di dalam lautan kesadaran, 8 lampu roh kuning milik Luming menyala terang. Kemudian lampu roh ke-9 mulai menyala dengan nyala kecil. Munculnya lampu ke-9 menandakan bahwa kekuatan energi mental Luming telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, 9 lampu roh merupakan tanda kesempurnaan. Saat api inti bumi terus memurnikan sisa energi mental Taois 7 warna, nyala lampu roh ke-9 semakin membesar dengan cepat. Kecepatan peningkatan itu jauh melampaui kecepatan kultivasi biasa. Luming merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa energi mental Taois 7 warna dapat dimurnikan dan digunakan untuk memperkuat kekuatan mentalnya sendiri. Bahaya yang semula mengancam nyawanya kini justru berubah menjadi keberuntungan besar. Ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Bab 680. Selain itu, ketika api energi mental milik Taois 7 warna dimurnikan dan menyatu dengan milik Luming, energi tersebut juga membawa sejumlah fragmen ingatan yang tersebar. Fragmen itu merupakan pengalaman Taois 7 warna dalam bidang alkimia, pembuatan pil, serta penyusunan formasi prasasti. Semua itu adalah pengalaman sepanjang hidup Taois 7 warna dalam menempuh jalan prasasti. Sedikit demi sedikit pengalaman itu menyatu dengan api energi mental Luming, dan kemudian dikuasainya. Luming hampir tidak mampu menahan keinginannya untuk tertawa keras. Ini benar-benar sebuah kesempatan besar. Sejak awal, Luming baru mempelajari Dao Prasasti dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun energi mentalnya sempurna pada setiap tingkat, ia tetap kekurangan pengalaman dan pemahaman. Memang benar, ia telah menguasai jutaan prasasti tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga yang diberikan oleh Dandan. Namun ia belum benar-benar memahami cara menggabungkannya atau bagaimana menggunakannya secara efektif. Hal seperti itu hanya bisa dipelajari melalui pengalaman dan eksplorasi yang panjang. Namun sekarang, setelah memurnikan api energi mental Taois 7 warna, ia juga memperoleh sebagian pengalaman milik orang tua itu. Walaupun fragmen pengalaman tersebut masih tersebar, selama Luming terus memurnikan api energi mental yang tersisa, semakin banyak pengalaman yang akan ia serap. Pemahamannya terhadap Dao Prasasti pasti akan meningkat dengan sangat cepat.
Meskipun darah naga sejati telah habis terbakar oleh Taoist 7 warna, kesempatan yang diperoleh Lu Ming saat ini jauh lebih berharga. Bagi Lu Ming, kesempatan ini bahkan lebih berharga daripada sepotong darah naga sejati. Pada saat itu, Lu Ming membuka matanya. Di dalam lautan kesadarannya, proses pemurnian api energi mental masih terus berlangsung. Proses itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun api energi mentalnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dandan tertawa keras ketika melihat Lu Ming membuka mata. Lu Ming hanya tersenyum tipis dan menyatakan bahwa kali ini mereka memang memperoleh keuntungan besar. Wajah Xie Nianqing masih memerah. Ia mengedipkan mata besarnya ke arah Lu Ming, lalu segera memalingkan wajahnya ke sisi lain seolah tidak berani menatapnya. Lu Ming memandangnya dengan senyum yang penuh arti. Menyadari maksud tatapan itu, wajah Xie Nianqing semakin memerah. Ia tahu bahwa Lu Ming pasti telah mendengar semua pembicaraan sebelumnya. Dengan rasa malu dan kesal, ia langsung memalingkan wajahnya dan tidak ingin melihat Lu Ming. Dandan kemudian menuntut hadiah karena merasa telah memberikan bantuan besar. Lu Ming memang sedang dalam suasana hati yang baik. Ia mengeluarkan lebih dari 10 batang ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya kepada Dandan. Dandan sangat gembira. Ia langsung membuka mulutnya dan menelan semua ramuan itu sekaligus. Melihat hal itu, Xie Nianqing yang sejak tadi menahan perasaan, akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Ia menatap Lu Ming dengan mata yang menyala marah. Lu Ming segera mengalihkan pembicaraan dan bergegas kembali memasuki aula untuk memeriksa apakah masih ada harta lain yang tertinggal. Namun setelah memeriksa seluruh aula, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada harta, tidak ada cincin penyimpanan, bahkan tidak ada benda berharga yang tertinggal. Lu Ming merasa sedikit kecewa. Seandainya ia memaksa Taoist 7 warna mengungkapkan lokasi hartanya sebelum membunuhnya, mungkin hasilnya akan berbeda. Akhirnya ia kembali ke tempat tubuh naga banjir tergeletak. Sayangnya, darah dan esensi naga banjir itu telah dibakar habis oleh Taoist 7 warna sebelumnya. Jika tidak, darah esensi naga banjir itu bisa menjadi sumber energi yang sangat berharga, bahkan mungkin dapat digunakan untuk memurnikan darah naga sejati. Meski begitu, tubuh naga banjir tetap merupakan harta yang sangat berharga. Lu Ming segera menyimpan seluruh tubuh naga banjir ke dalam cincin penyimpanan. Xie Nianqing mengikuti dari belakang dengan ekspresi kesal. Lu Ming mengajak untuk keluar dari tempat itu. Xie Nianqing hanya mendengus dingin dan berjalan lebih dahulu tanpa menoleh. Lu Ming tersenyum kecil dan mengikutinya. Ketika mereka tiba di alun-alun sebelumnya, mereka mendapati bahwa praktisi spiritual Handao dan makhluk merah itu masih terjebak di dalam formasi. Begitu melihat Lu Ming dan Xie Nianqing, praktisi spiritual Handao langsung berteriak dengan marah dan menuntut agar mereka menyerahkan naga banjir serta semua harta yang diperoleh. Lu Ming hanya menggelengkan kepala dengan sikap meremehkan. Dalam situasi seperti ini, orang itu masih berani mengancam alih-alih memohon belas kasihan. Tanpa membuang waktu lagi, Lu Ming mengganti ribuan kristal spiritual di sekitar formasi untuk meningkatkan kekuatan formasi tersebut. Setelah itu ia meninggalkan tempat itu bersama Xie Nianqing dengan langkah santai. Di belakang mereka hanya terdengar raungan kemarahan dari praktisi spiritual Handao dan makhluk merah itu. Di tengah perjalanan, Lu Ming teringat pada jimat pengubah wujud dan bayangan yang digunakan Dandan sebelumnya. Ia memuji kegunaan jimat itu dan berharap Dandan dapat membuat lebih banyak lagi. Dandan langsung mengulurkan cakarnya dan meminta bahan utama berupa giok pembentuk. Lu Ming tertegun karena tidak tahu apa yang dimaksud dengan giok pembentuk. Dandan kemudian menjelaskan bahwa bahan tersebut sangat langka. Ia sebelumnya telah menemukan beberapa potong ketika Lu Ming membersihkan cincin penyimpanan orang lain, lalu diam-diam menggunakannya untuk membuat beberapa jimat pengubah wujud dan bayangan. Lu Ming akhirnya teringat bahwa pernah ada saat ketika Dandan memintanya memberikan sepotong batu giok yang tampaknya biasa saja. Ternyata batu giok itu adalah giok pembentuk yang langka. Dandan juga menjelaskan bahwa dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, jimat pengubah wujud dan bayangan hanya dapat digunakan untuk menembus formasi prasasti tingkat 6. Formasi yang ditinggalkan Taoist 7 warna telah melemah selama bertahun-tahun, sehingga kekuatannya setara dengan formasi tingkat 6 biasa. Karena itulah jimat tersebut dapat berfungsi. Namun jimat itu tidak mungkin digunakan untuk menembus semua jenis formasi. Mendengar penjelasan itu, Lu Ming merasa sedikit kecewa. Ia sempat berharap dapat memiliki banyak jimat semacam itu untuk menghadapi formasi di masa depan. Namun kenyataan tidak selalu seindah harapan.
2 orang dan 1 kura-kura kemudian kembali melalui jalur semula dan berhasil keluar dari wilayah yang dipenuhi formasi prasasti tanpa menghadapi bahaya apapun. Setelah keluar dari wilayah tersebut, Luming mengusulkan untuk pergi ke tempat lain di Pulau Pelangi guna mencari ramuan spiritual. Pulau Pelangi memang sangat luas, tetapi jumlah tempat berharga di dalamnya terbatas dan telah dieksplorasi oleh banyak pihak. Selama 3 hari berikutnya, Luming dan Xianian King memang memperoleh beberapa hasil, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada energi mental Luming. Energi mentalnya meningkat dengan sangat cepat dari waktu ke waktu. Hanya dalam 3 hari, ia tidak hanya menyalakan 10 lampu roh kuning pada tingkat ketiga, tetapi juga berhasil menembus ke tingkat berikutnya dan menjadi seorang alkemis tingkat 4. Pada tingkat ini, ia telah menyalakan 8 lampu roh hijau. Seorang alkemis tingkat 4 dengan 8 lampu roh hijau. Hanya dalam waktu 3 hari, energi mental Luming telah meningkat 1 tingkat penuh. Padahal sebagian besar api energi mental Taois 7 warna di dalam lautan kesadarannya bahkan belum sepenuhnya dimurnikan. Masih ada bagian yang jauh lebih besar yang menunggu untuk diserap.